37. Yesus menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Begitu Yesus hampir mati atau dalam keadaan sakaratul maut, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berseru memanggil-manggil kepada Tuhannya. Tapi Tuhannya tidak menolong atau menyelamatkan beliau. Akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya. Dalam hal ini menjadi pertanyaan, jika Yesus itu adalah Tuhan, siapa yang mencabut nyawa Tuhan? Jika Yesus itu Tuhan, Tuhan yang mana lagi yang menerima nyawanya? Ketika Yesus mati selama 3 hari dan dikubur, siapa yang mengendalikan dunia atau alam semesta ini? Setiap yang mati dan menyerahkan nyawanya pasti bukan Tuhan. Yesus mati dan kemudian menyerahkan nyawanya, berarti Yesus bukan Tuhan. Jika di dalam diri Yesus ada Tuhan, pada saat itu kemana Tuhannya yang ada dalam dirinya? 38. Yesus diberi kuasa oleh Tuhan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jika Yesus telah diberi kuasa penuh di sorga dan di bumi oleh Tuhannya, tentu menjadi pertanyaan, Tuhan mana lagi yang memberikan kuasanya kepadanya? Sementara dia itu juga adalah Tuhan. Jika benar Yesus mendapat kuasa dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Dan kalau segala kuasa sudah diberikan atau diserahkan Tuhan sepenuhnya kepada Yesus, apalagi fungsi Tuhan di alam semesta ini? Apakah Tuhan nganggur dan tidak melakukan apa-apa lagi karena segala sudah diserahkan sepenuhnya kepada Yesus? Dan jika benar segala kuasa di surga dan di bumi semuanya telah diberikan kepada Yesus, lalu kekuasaan apa lagi yang masih dimiliki oleh Tuhan? Kesimpulannya, setiap yang mendapatkan kuasa dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mendapatkan kuasa dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. 39. Yesus punya ibu dan adik-adik saudara kandung. Markus 3 ayat 31 dan 32. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Pada ayat tersebut diceritakan bahwa Yesus mempunyai ibu dan saudara kandung. Dalam kitab suci manapun, tidak pernah kita jumpai Tuhan punya ibu dan adik kandung seibu lain ayah. Kalau Tuhan punya adik dan saudara sekandung, berarti adik-adik sekandung dari Tuhan tersebut punya anak keturunan yang masih hidup di dunia ini. Dan jumlah mereka pasti sangat banyak. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Setiap yang punya ibu kandung pasti bukan Tuhan. Yesus punya ibu kandung, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang punya adik kandung pasti bukan Tuhan. Yesus punya adik kandung, berarti Yesus bukan Tuhan. 40. Yesus berprofesi sebagai tukang kayu. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Menurut Injil, suami Maria bernama Yusuf. Dia berprofesi suaminya adalah sebagai tukang kayu. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus tahu persis bahwa Yesus itu manusia biasa seperti mereka, bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan punya seorang ayah tukang kayu, dan lebih mustahil lagi Tuhan kerjaannya tukang kayu. Tetapi jika Yesus sebagai manusia biasa, tentu sangat wajar dia punya ayah walaupun hanya tukang kayu. Bahkan wajar juga jika Yesus berprofesi sebagai tukang kayu, karena dia adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Hanya saja Allah menjadikan dia sebagai seorang nabi, rasul utusannya untuk menyelamatkan kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Yesus anaknya tukang kayu, bahkan sebagai tukang kayu itu sendiri berarti Yesus bukan Tuhan. Sebab Tuhan yang sesungguhnya pasti tidak punya bapa, tidak punya ibu, dan juga tidak mungkin punya saudara kandung, serta tidak mungkin Tuhan berprofesi sebagai seorang tukang kayu. Karena Yesus hanyalah seorang nabi, rasul, utusan Tuhan, dan anak manusia,
Wajar jika dia punya ibu, punya saudara sekandung, dan bahkan berprofesi sebagai tukang kayu. Kesimpulannya, setiap yang punya ayah, ibu, dan saudara kandung pasti bukan Tuhan. Yesus punya ayah, ibu, dan saudara kandung, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ayahnya tukang kayu pasti bukan Tuhan. Yesus ayahnya tukang kayu, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berprofesi sebagai tukang kayu pasti bukan Tuhan. Yesus berprofesi sebagai tukang kayu, berarti Yesus bukan Tuhan. 41. Yesus mengaku dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Pada ayat tersebut, Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia hanyalah seorang nabi dan punya kaum keluarga serta punya rumah tinggal. Jika Yesus sendiri yang memberikan kesaksian bahwa dirinya hanyalah seorang nabi dan mempunyai kaum keluarga, mempunyai rumah tinggal, mengapa umatnya yang mengaku sebagai pengikutnya justru menganggap beliau sebagai Tuhan? Yesus memberi kesaksian bahwa dia hanyalah seorang nabi dan punya kaum keluarga, serta punya rumah tinggal, berarti dia bukan Tuhan. Kesimpulannya, setiap yang mengaku seorang nabi dan punya kaum keluarga pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku sebagai nabi dan punya kaum keluarga, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku punya rumah tinggal pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku punya rumah tinggal, berarti Yesus bukan Tuhan. 42. Yesus berdoa dan mengucap berkat. Markus 6 ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ayat tersebut bercerita tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya berasal dari 5 potong roti dan 2 ikan. Tentu sangat mustahil hanya dengan 5 buah roti dan 2 ekor ikan bisa mencukupi untuk makanan sebanyak 5.000 orang. Untuk itu, maka Yesus menengadah ke langit dan berdoa meminta berkat dari Tuhannya agar dikabulkan doanya. Tuhan kabulkan doa permohonan Yesus. Maka walaupun hanya 5 potong roti dan 2 ikan, tetapi cukup untuk makan 5.000 orang. Bahkan tidak habis, masih tersisa beberapa bakul. Inilah yang disebut mukjizat Allah kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Karena Tuhan mengabulkan permohonannya, maka terjadilah mukjizat itu. Seandainya Tuhan tidak mengabulkan doanya, tentu tidak mungkin hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ekor ikan akan cukup memberi makan 5.000 orang. Allah berikan mukjizatnya untuk membuktikan kepada orang-orang pada zaman itu bahwa dia atau Yesus adalah benar seorang nabi utusannya yang ditugaskan sebagai juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Kesimpulannya, setiap yang menengadah ke langit memohon kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus menengadah ke langit memohon kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang meminta berkat kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus meminta berkat kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Menurut Al-Quran, semua mukjizat Yesus atau Isa alaihissalam bisa terjadi karena atas izin Allah. Jadi yang hebat itu Allah, bukan Yesus. Sebab tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Yesus bisa melakukan mukjizat apapun. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri dan tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri. Tetapi yang dia lakukan adalah menurut kehendak Bapaknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia hanyalah seorang utusan Tuhan, bukan Tuhan. 43. Ramalan Yesus yang meleset. Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Sejak Yesus mengucapkan ramalan tersebut sampai saat ini tahun 2016, sudah hampir 2000 tahun. Semenjak kematiannya, ramalannya tidak terbukti alias fiktif. Sementara jangka waktu yang hampir 2000 tahun sampai sekarang ini, ada ratusan generasi yang semuanya telah mati. Tetapi kerajaan Allah yang Yesus janjikan belum juga datang. Jika Yesus itu Tuhan, tentu ucapannya pasti bisa dibuktikan. Oleh karena ucapan Yesus tersebut tidak terbukti, berarti itu hanyalah ayat fiktif yang ditulis menurut penulis Injil. Kesimpulannya, setiap yang meramalkan sesuatu tapi tidak terbukti, pasti bukan Tuhan. Yesus meramalkan sesuatu tetapi tidak terbukti,
berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berkata tidak benar pasti bukan Tuhan. Yesus berkata tidak benar, berarti Yesus bukan Tuhan. 44. Yohanes menyebut Yesus guru. Markus 9 ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yohanes yang tahu ada seseorang yang mengusir setan demi nama Yesus, mencegahnya bahkan mengusir karena orang tersebut bukan pengikut Yesus. Yohanes yang hidup 1 zaman dengan Yesus dan bergaul langsung dengan beliau, melapor masalah itu kepada Yesus dan memanggil Yesus dengan sebutan guru. Ini berarti Yohanes pun tahu bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau Yohanes tahu Yesus itu Tuhan, tentu dia akan memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Yohanes atau Nabi Yahya yang seorang rasul tidak memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan karena dia tahu persis bahwa Yesus itu hanyalah seorang guru. Kesimpulannya, setiap orang yang dipanggil sebagai seorang guru pasti bukan Tuhan. Yesus dipanggil guru oleh Yohanes, berarti Yesus bukan Tuhan. 45. Yesus mengaku dengan jujur bahwa yang baik itu Allah saja. Markus 10 ayat 17 dan 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus dipanggil guru oleh orang tersebut, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus menjawab, "Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jika Yesus itu Tuhan, tentu dia akan berkata bahwa tak seorang pun yang baik selain daripada aku. Pengakuan Yesus yang jujur dan polos seperti itu jelas membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi hanya seorang manusia, nabi, utusan Tuhan. Kesimpulannya, setiap yang mengaku hanya Tuhan saja yang baik, pasti dia bukan Tuhan. Yesus mengaku bukan dia yang paling baik, tapi Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. 46. Kata Yesus, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ayat tersebut bercerita tentang sulitnya orang-orang yang kaya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus memberikan perumpamaan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Karena perumpamaan tersebut tidak dipahami oleh orang yang mendengarnya, maka Yesus berkata, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Seandainya Yesus itu Tuhan atau Allah, tentu dia akan berkata bahwa segala sesuatu mungkin bagiku. Jika Yesus itu Tuhan atau Allah mana lagi yang dia sebutkan itu? Kesimpulannya, setiap yang mengakui kemampuan Allah pasti bukan Allah. Yesus mengaku kemampuan Allah, berarti Yesus itu bukan Allah. 47. Anak manusia diolok-olok dan diludahi lalu dibunuh. Markus 10 ayat 33 dan 34. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Pada ayat tersebut, Yesus mengaku dengan jujur bahwa ia adalah anak manusia dan dia diludahi, disesah, dan akan dijatuhi hukuman mati, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kesimpulannya, setiap yang mengaku sebagai anak manusia pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku bahwa dia anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dihukum oleh manusia pasti bukan Tuhan. Yesus dihukum oleh manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dibunuh manusia pasti bukan Tuhan. Yesus dibunuh oleh manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dibangkitkan dari kubur selama 3 hari pasti bukan Tuhan. Yesus dibangkitkan dari kubur setelah 3 hari, berarti Yesus bukan Tuhan. 48. Yesus tidak berhak kecuali Tuhan. Markus 10 ayat 40.
Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat tersebut merupakan permohonan dari Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus kepada Yesus, agar kelak nanti mereka bisa duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Tetapi Yesus menjawab bahwa dia tidak berhak memberikannya, karena memang itu bukan haknya dia, tetapi haknya Tuhannya, yaitu Allah. Kesimpulannya, setiap yang tidak punya hak atau kuasa pasti bukan Tuhan. Yesus tidak punya hak atau kuasa, berarti Yesus bukan Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, tentu dia bisa langsung memberikan keputusan kepada Yakobus dan Yohanes. Setiap yang tidak bisa memberikan keputusan pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa memberikan keputusan, berarti Yesus bukan Tuhan. (49) Yesus berikan nyawanya sendiri sebagai tebusan. Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada ayat tersebut, Yesus sendiri yang memberi kesaksian bahwa dia adalah Anak Manusia yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak pernah mendakwahkan kemana-mana bahwa dia anak Tuhan, karena dia tahu persis bahwa dia hanyalah seorang anak manusia yang dilahirkan oleh ibunya Maria. Jika Yesus itu Tuhan, tentu dia bisa mengampuni dosa-dosa manusia tanpa harus mengorbankan nyawanya sendiri. Kesimpulannya, setiap yang mengaku sebagai anak manusia pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia sebagai anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mati dan menyerahkan nyawanya pasti bukan Tuhan. Yesus mati dan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mati untuk menebus dosa manusia pasti bukan Tuhan. Yesus mati menebus dosa manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. 50. Yesus orang Nazaret, anak Daud. Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ayat tersebut menceritakan kisah seorang buta yang bernama Bartimeus memohon kepada Yesus minta disembuhkan matanya agar bisa melihat kembali. Bartimeus yang waktu itu hidup sezaman dengan Yesus mengetahui bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi seorang yang berasal dari Nazaret dan dari keturunan Daud. Makanya, Bartimeus tidak memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Setiap orang yang mengaku berasal dari Nazaret pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia orang yang berasal dari Nazaret, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap orang yang berasal dari keturunan Daud pasti bukan Tuhan. Yesus berasal dari keturunan Daud, berarti Yesus itu bukan Tuhan.